Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Fauzi selaku dosen pengampu pada mata kuliah Idarah Alsof dan juga kepada teman-teman yang berbahagia. Di sini saya dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri dan juga teman saya Evi Alfiatur Rahmah akan mempresentasikan tentang prosedur, rancangan, dan juga strategi pengelolaan kelas. Baik, untuk pembahasan yang pertama yakni tentang pengertian prosedur. Prosedur didefinisikan oleh Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini dalam buku yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi, yaitu suatu rangkaian langkah atau kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Lalu selanjutnya pengertian dari rancangan. Rancangan berarti apa yang dirancang. Rancangan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan pemikiran yang rasional untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu selanjutnya pengertian dari strategi. Strategi pengelolaan kelas adalah kegiatan menciptakan, mempertahankan, dan mengembalikan kondisi yang optimal dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Lalu pembahasan selanjutnya mengenai prosedur, rancangan, dan strategi pengelolaan kelas. Prosedur pengelolaan kelas ini menyangkut dimensi pencegahan atau preventif dan dimensi penyembuhan atau kuratif. Lalu selanjutnya ada rancangan pengelolaan kelas. Dalam pembahasan ini terdapat kendala prosedur dan rancangan pengelolaan kelas dan juga solusi prosedur dan rancangan pengelolaan kelas. Lalu selanjutnya ada strategi pengelolaan kelas. Dalam strategi ini terdapat beberapa strategi. Yang pertama yakni penataan lingkungan belajar yang meliputi penataan bangku dalam kelas, hiasan dinding, dan juga pembersihan halaman sekolah. Lalu yang kedua ada cara pengajaran guru atau pendidik yang meliputi beberapa strategi. Yang pertama ada ceramah, lalu ada diskusi, debat, demonstrasi guru, dan juga memberikan pengarahan-pengarahan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Okta, yaitu mengenai tentang penerapan rancangan dan strategi pengelolaan kelas. Dari pengertian yang telah dipaparkan, bahwasannya rancangan pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu rancangan atau serangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis berdasarkan pemikiran yang rasional untuk mencapai tujuan dalam menciptakan kondisi lingkungan pembelajaran yang kondusif dan optimal. Nah, dari pengertian tersebut terdapat beberapa langkah penerapan rancangan pengelolaan kelas yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu memahami hakikat, konsep, dan tujuan pengelolaan kelas. Yang kedua, menentukan permasalahan, apakah permasalahan itu termasuk dalam permasalahan preventif ataupun permasalahan kuratif. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan hakikat anak yang memiliki pertumbuhan dan perkembangan sendiri. Kemudian melihat kenyataan-kenyataan penyimpangan tingkah laku yang ada. Yang keempat yaitu menentukan masalahnya, termasuk masalah individual ataupun masalah kelompok dalam pembelajaran tersebut. Terus yang kelima, merangkai rancangan prosedur pengelolaan kelas, termasuk dalam preventif individual ataupun preventif kelompok, atau kuratif individual ataupun kuratif kelompok. Menjabarkan langkah-langkah kegiatan rancangan prosedur pengelolaan kelas yang meliputi identifikasi masalah, analisis masalah, serta penilaian alternatif pecahan yang akan digunakan. Selanjutnya pelaksanaan monitoring dan pengumpulan balikan. Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan rancangan yang telah disusun. Peran dan fungsi guru sangat menentukan. Yang kedelapan yaitu melakukan monitoring guna mengetahui sejauh mana hasil pemecahan masalah itu dilaksanakan dan ditaati atau telah terjadi perkembangan. Yang terakhir yaitu mendapatkan balikan. Balikan di sini termasuk
tahap pelaksanaan dengan menggunakan hasil monitoring untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Selanjutnya terdapat dalam pengelolaan kelas juga tentunya diperlukan adanya strategi pembelajaran guna untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar. Maka guru di sini sangat berperan. Guru yang efektif akan mampu mengimplementasikan berbagai macam strategi yang dimiliki. Adapun langkah-langkah dalam menentukan strategi pengelolaan kelas sebagai berikut. Yang pertama, penataan lingkungan belajar. Lingkungan belajar di kelas sebagai situasi buatan yang berhubungan dengan proses pembelajaran atau konteks terjadinya pengalaman belajar. Dapat dibedakan lingkungan belajar ini dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik meliputi penataan ruang kelas, pengaturan tempat duduk, ventilasi, dan pengaturan cahaya. Adapun lingkungan sosial meliputi interaksi antara guru dan siswa, siswa dengan siswa, ataupun interaksi antara guru dan siswa dengan lingkungan sekitar tempat pembelajaran. Yang kedua yaitu cara pengajaran guru. Guru merupakan penentu keberhasilan dalam pembelajaran karena dalam rangka memelihara kondisi belajar dengan suasana yang efektif, guru harus memiliki strategi yang tepat dalam pembelajaran. Karena dalam pembelajaran guru tidak hanya mengajar siswa yang homogen saja, melainkan siswa dengan cangkupan kemampuan yang berbeda-beda. Maka dari itu, guru berperan memberikan pengajaran yang bervariasi dan tidak membosankan. Yang ketiga yaitu pengaturan perilaku dan pemberian motivasi kepada siswa. Nah, dalam proses pembelajaran, guru juga harus memiliki strategi untuk memotivasi siswa agar terus semangat dalam melakukan pembelajaran. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Sekian kami dari kelompok 7. Apabila ada kekurangan dan salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.